Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Oke, ya. Masih dengan kita. Saya Latifah Anil Himawati dan di depan saya Ibu Sujamila. Kami adalah penyuluh agama Islam KUA Ngun Kusman Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ya. Mungkin nggak terbaca ya tulisannya, soalnya kita kamera depan jadi kebalik tulisannya, nggak apa-apa ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa tadi? Gimana menyiapkan diri ya memasuki bulan Ramadan. Oh iya, jadi lebih kepada menjadikan bulan puasa sebagai bulan keluarga. Bulan keluarga. Gimana itu ya kira-kira? Gimana itu maksudnya kira-kira? Menarik ini teman-teman ya. Terutama buat ibu-ibu ya ini ya kita dengan konteks ibu-ibu. Jadi kalau bulan puasa tuh biasanya yang paling hektik itu para ibu ya, para bunda nih. Hektik mempersiapkan buka puasa, nanti sebentar ditinggal sahur. Tidur sudah menyiapkan sahur dan gitu terus mubeng ya. Siklusnya terasa cepat ya, 1 bulan penuh itu karena memang yang paling banyak banyak melakukan aktivitas di keluarga di rumah ya, itu adalah para ibu gitu. Dan sehingga kali ini podcastnya persembahan khusus ya, buat para ibu nih, edisi spesial buat para ibu di bulan untuk memasuki bulan Ramadan ya. Ramadan di beberapa hari lagi ya. Apa itu Bu? Kenapa jadi spesial untuk ibu ini? Kenapa bulan Ramadan jadi bulan yang spesial buat para ibu ya? Karena yang paling banyak yang paling banyak aktivitas itu biasanya para ibu. Nah, misalnya kalau kita ya di bulan puasa ada tiga tema utama yang selalu selalu dilakukan oleh ibu ya, mereka standby gitu. Saya, Mbak Latifah dan teman-teman semua di luar gitu, yang di luar sana gitu yang menyimak ini gitu, pasti merasakan banget tiga waktu ini ya. Misalnya di saat menjelang berbuka, menyiapkan buka puasa bagi keluarga gitu. Kemudian menyiapkan sahur ya untuk keluarga gitu. Bagi bunda-bunda, ibu-ibu ya yang punya anak kecil-kecil yang masih proses fase belajar puasa, itu lebih terasa lagi gitu ya. Ekstra hektiknya membangunkan di waktu sahur itu. Dan kalau kita tidak menyadari bahwa ini adalah proses belajar ya, menempa anak-anak adalah proses edukasi, wah kita bisa lelah sekali itu ya. Jadi harus dengan penuh kesadarannya. Terus yang ketiga itu buka, sahur, kemudian tarawih ya. Tarawih juga itu juga hal yang dimana kalau saya pengen istilahkan tuh sebetulnya Ramadan itu bulan ramah keluarga. Bulan ramah keluarga. Bulan ramah keluarga. Emang di bulan-bulan lain nggak ramah gitu ya? Pertanyaan itu. Kenapa kok disebut dengan bulan ramah keluarga? Nah, beberapa waktu kita sempat bincang-bincang soal itu, preparasi buat masuki bulan Ramadan gitu. Kenapa disebut bulan ramah gitu? Karena ada beberapa hal yang menurut saya itu kategorinya ramah keluarga. Pertama, di mana bulan Ramadan itu bulan hampir semua keluarga, terutama yang mungkin tidak terhalang oleh LDR ya. Kalau LDR ya tentu konteksnya beda lagi gitu. Kalaupun LDR tentu perhatiannya juga tetap berbeda gitu ketika di bulan lain dibandingin bulan lain. Bulan Ramadan itu bulan di mana jam kerja itu berbeda dengan hari biasanya gitu ya, di bulan-bulan 11 bulan lainnya gitu. Jadi ini benar-benar di only one istimewa teman-teman. Itu satu, sehingga para ayah atau ibu gitu dan keluarga umumnya mereka banyak bersama di rumah.
Itu dengan pengurangan jam kerja itu sudah memberikan apa ya, menurut saya keramahan Quality sendiri. time, yeah. Quality time, betul kata Mbak Eva, quality time di keluarga gitu, sehingga waktunya lebih banyak untuk mengurus keluarga bersama dengan anak-anak bagi para orang tua nih. Nah, terus yang kedua, ada aktivitas di mana mungkin jarang makan bersama jadi makan Iya. bersama ya, karena buka puasa itu jadi buka puasa bersama. Dan itu saya tuh mengamati anak-anak ketika paling menyenangkan di bulan puasa itu bagi saya tuh sebagai ibu Puasa. itu apa aja enak. Ya karena mereka lapar. Mereka Bu. lapar. Kalau lapar tuh semua jadi enak. Enak itu, apapun enak. Jadi anak-anak merasakan seharian penuh mereka nggak makan, kemudian yang biasanya susah tertib untuk makan bareng misalnya ya di meja makan, karena ada yang sudah jajan, ada yang sudah ini dan seterusnya. Tapi di saat puasa semua tidak ada yang makan dulu dan langsung menyantap apa yang kita siapkan gitu. Jadi satu. Dan Makanya itu jadi gimana satu. rasanya Mbak Eva menyiapkan sesuatu yang akhirnya tuh dinikmati semua orang dan habis gitu. Seneng banget. Senang banget, pokoknya itu udah kebahagiaan sendiri. Iya, walaupun masaknya juga gosong-gosong tetap habis. Gosong-gosong tetap habis ya. Jadi enak nggak enak itu versi urusan lain lah ya. Yang jelas kalau kita Pokoknya lapar itu lapar, semua habis. enak gitu ya. Habis ya. Nah itu ya. Jadi itu ramah keluarga yang kedua ya. Pertama jam kerja yang dikurangi, kemudian bisa berkumpul dengan keluarga, pulang lebih awal gitu. Terutama yang bagi pekerja ya, teman-teman yang aktivitas di luar rumah juga. Kemudian yang kedua, waktu bersama, makan bersama itu sudah, kalau kita bilang quality time keluarga itu sudah bagian dari quality time keluarga gitu. Mereka sering ngobrol, buka bersama. Kemudian ada lagi nih yang nggak ada di bulan lain gitu, tarawih bersama. Oh, tarawih. Berangkat tarawih kita sholat tarawih di masjid, di mana mungkin di bulan lainnya mungkin agak sulit gitu ya untuk, dan di bulan Ramadan itu kita dikondisikan untuk semua kita berangkat ke masjid tarawih ya, ibadah sama-sama, sholat sama-sama di masjid gitu. Itu hal yang menurut saya itu ramah keluarga yang ketiga gitu ya. Lama, di mana kita bisa menanamkan bahwa kita harus ke masjid, rajin ke masjid, mengajak anak-anak semua gitu, nggak hanya orang tua aja gitu. Jadi bagi pengelola masjid ya, takmir masjid atau semua yang ada di masjid, jangan sampai ada kesan bahwa masjid itu mengusir anak-anak gitu ya. Jangan sampai ya. Jangan berisik. Jangan sampai ya Pak Jangan Tamir sampai, ya. ya betul ya. Jadi bahkan ada beberapa yang kita apa ya mungkin dengan pertimbangan tentu bukan berarti itu mungkin keliru ya. Berarti ada beberapa pertimbangan yang kemudian memutuskan untuk anak-anak jangan sholat di masjid, tapi khusus ditempatkan sendiri gitu, sehingga anak-anak tidak menyentuh, tidak ngerusui orang tua yang sholat gitu ya. Nah, apakah itu tepat atau tidak? Menurut teman-teman silakan dijawab sendiri. Tapi bagi saya sebetulnya kalau kita ingin anak-anak kita punya kenangan yang baik tentang masjid, itu harusnya kita sebagai orang tua juga ramah ya, ramah. Termasuk tidak tadi nggak kemudian menolak anak-anak ketika mereka mau ikut tarawih bareng sama orang tua. Itu hal yang mungkin kontraproduktif kalau kita ingin mengakrabkan anak-anak di masjid, tapi mereka nggak boleh berisik ya, namanya anak-anak ya. Tuh. Kemudian ramah keluarga berikutnya, kenapa disebut ramah keluarga? Karena kita ada fase di mana kita terbangun sahur bersama ya, misalnya kita sahur bersama, ngajak anak-anak untuk sholat bareng 2 rakaat, 3 rakaat, sholat witir itu juga baik sekali gitu. Tapi kalau misalnya mungkin masih kecil-kecil ya, paling tidak ada momen di mana dia merasakan sahur. Dan saya tuh setelah tanya anak-anak nih Mbak Latif, apa yang kamu rinduin selain buka bersama dan buka puasa dan seterusnya gitu, sahur, bangun sahur gitu. Sahur ya. Walaupun itu harus digebrak-gebrak. Ayo bangun. Tapi ternyata berkesan gitu. Tapi tetap berkesan buat mereka. Jadi bagi orang tua tetap meninggalkan kesan bahwa membangunkan sahur tuh jangan sampai marah-marah gitu ya. Agak susah Bu kayaknya. Agak susah ya. Soalnya kalau nanti udah mepet imsak itu, waduh mau nggak marah gimana? Ya. Apa langsung guyur air aja? Ya. Nah,
Tapi tantangannya bagi ibu ya, Mbak Latifah ya, tantangan bagi ibu itu di saat bulan puasa kira-kira ada nggak sih gitu? Selain menyiapkan itu. Kalau menurut saya sih, Ya, ada terutama ya. kesadaran tentang ibadah itu tadi ya. Hmm, Kadang-kadang kita iri ya. Saya pribadi dulu pernah ada di fase itu tuh. Saya iri ketika misalnya Bapak-bapak Bapak- bisa punya waktu buat tadarus, bisa punya waktu buat itikaf di masjid, tapi ibu-ibu ibu sibuk dengan urusan dapurnya, domestiknya, sibuk gitu. dengan jaga anaknya, apalagi kalau yang punya anak-anak kecil ya, sehingga kayaknya nggak bisa menikmati dia namanya bisa apa ya, quality time dengan Tuhan gitu ya Bu ya. Dengan Allah kurang Entah itu banyak lewat ibadah. zikir, lewat tadarus atau yang lainnya, gimana Ibu? Jadi gimana ya mensiasatinya misalnya para ibu nih? Kalau saya pengalamannya mungkin bisa diaplikasikan juga atau mungkin punya sudut pandang lain juga boleh ya, best practice ya, katakanlah pengalaman terbaik. Kita bisa berbagi dengan pasangan ya, dengan suami misalnya. Saya katakanlah saya pengen tarawih juga nih, saya kalau fase menyusui atau mungkin masih punya baby gitu ya, saya pengen tarawih juga nih, bisa gantian gitu ya. Ada fase misalnya saya pengen ngerasain nih di masjid gitu, itu juga bisa. Terus misalnya kita juga bisa bikin target tadarus sendiri gitu, mungkin tidak harus sama seperti misalnya orang ya memang memungkinkan untuk melakukan itu secara penuh, tapi kita juga tentu perlu membuat target. Misalnya kalau misalnya saya nggak bisa khotam 30 juz, tapi saya pengen khotam paling tidak separuhnya misalnya gitu. Bisa kita bikin target seperti itu dengan disiplin. Oh, ketika misalnya anak tidur, kalau ya fase masih menyusui ya, masih ASI gitu. Atau misalnya saat-saat dimana ada saya tuh satu target yang saya harus lakukan, misalnya 5 lembar per hari gitu atau 10 lembar per hari. Silakan dilakukan dan bikinlah target gitu. Kenapa harus ada target? Agar apa yang kita lakukan bisa terukur. Yang kedua, kita merasa juga kita punya capaian yang kita bisa capai dengan Alhamdulillah aku tuh bisa memanfaatkan momen Ramadan. betul ya. Kepuasan itu tuh langka ya Bu. Langka, dan itu membuat kita menjadi merasa Kok aku melewati Ramadan dengan begitu aja. iya, jadi insecure juga ya. Betul ya. Jadi beribadah dengan mindful ya, betul-betul khusyuk juga, itu juga hal yang kita perlu upayakan gitu, meskipun kita juga tetap mengurus keluarga gitu ya. Terus apalagi ya yang perlu disadari dilakukan? Ya, walaupun kalau hadis Nabi apa ya, bahwa kita para istri itu bisa hanya cukup dengan taat kepada suami saja, itu bisa masuk ke surga dari pintu mana saja gitu kan. Tapi kan ya untuk bisa taat kepada semua suami itu kita membutuhkan ketenangan, yang mana ketenangan itu bisa kita dapatkan dari ibadah spiritual yang berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah, yang termasuk ya tadi dengan tadarus, dengan zikir, sehingga ibu-ibu harus menyadari ya kalau kita tuh juga tetap harus melakukan itu, tidak hanya di bulan puasa tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya, agar kita tuh apa itu ya, mentalnya sehat, sehat ya, mentalnya sehat gitu ya. Apalagi dengan menghadapi anak-anak, menghadapi suami, itu kita perlu ketenangan gitu. Kan katanya kalau ibunya tenang, anaknya akan 2 kali lebih tenang, dan suaminya berapa 3 kali. Kebalik ya Bu ya, 2 kali suaminya lebih tenang. Apa kembali ya Bu? Iya, Dan pokoknya itu anaknya 3 intinya kali itu ya, lebih tenang. Jadi kalau ketenangan ibu dan kebahagiaan ibu itu menentukan kualitas kebahagiaan keluarga. Setuju ya, saya setuju sekali gitu. Dan tadi soal spiritualitas. Jadi sebetulnya dampak dari Ramadan itu apa sih gitu ya? Buah dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan sedemikian intensifnya gitu. Allah memberikan pelatihan semacam training penuh 1 bulan itu. Dampaknya akan terlihat justru setelahnya gitu, bukan hanya di bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan situasinya sudah begitu gitu, tapi akan terlihat justru di 11 bulan berikutnya ya, dimana kita lepas untuk menjalani itu setelah kita ibaratnya kita selesai training 1 bulan lah gitu, di trainingnya langsung sama Allah gitu. Nah,
Terus kalau kita optimalkan di bulan Ramadan ini, dan jangan lupa bahwa Ramadan ini adalah fase latihan di mana aplikasinya itu sebetulnya berdampak justru setelah kita bulan Ramadan. Misalnya dengan ibadahnya yang disiplin, konsistensinya, misalnya membaca Al-Quran setiap hari, entah mungkin di satu halaman tapi itu konsisten gitu. Istiqomah ya, istiqomah dia menjalankan itu, ataukah mungkin hanya 5 ayat saja satu hari tapi dia terus melakukan itu secara istiqomah. Itu juga hal yang menurut saya salah satu pilar dalam kesehatan mental itu kan spiritualitas, dan itu utama gitu di antara pilar-pilar lain. Tentu ada pilar emosional ya, ada juga sosial itu juga dan sebagainya. Tapi kalau misalnya spiritualitasnya bolong, tidak memadai, tidak cukup, kurang gitu, bahkan kering, itu menjadi sangat rentan untuk kemudian mengalami gangguan mental ya. Gangguan mental itu tidak hanya ini ya Bu ya, tidak hanya di RSJ gitu, enggak, tapi termasuk tidak bisa merasakan kebahagiaan ya. Itu juga mudah tantrum. Mudah tantrum. Tantrum tidak hanya anak-anak ya Bu. Enggak. Orang tuanya juga bisa tantrum. Orang tua itu sangat bisa tantrum ya. Tapi tantrumnya beda. Emang nggak guling-guling sih. Tapi misalnya ngamuk, nah itu juga tantrum ya. Semoga dengan proses kita ditempa di bulan Ramadan, menempa diri kita menjalani itu, kita bisa meninggalkan jejak di 11 bulan berikutnya, dan kita juga bisa menerapkan bulan ramah keluarga di bulan-bulan yang lain, tidak hanya di bulan Ramadan. Mungkin itu ya yang kenapa kita sebut dengan bulan ramah keluarga. Silakan aplikasikan di keluarga masing-masing. Mumpung kita akan menghadapi momentum Ramadan ya, usahakan momen Ramadan bukan hanya kita jadikan untuk momen untuk kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, tetapi juga bisa kita jadikan menjadi momen untuk lebih menghangatkan kembali atau mengharmoniskan kembali keluarga kita, sehingga makin hangat, makin dekat, makin ya, harmonis, makin harmonis, makin warahmah. Oke, sekian dari balik lagi ke keluarga. Kenapa keluarga penting? Karena keluarga itu adalah pilar yang paling kecil dalam masyarakat, tapi menentukan kualitas sebuah bangsa, negara. Jauh sekali ya. Demikian teman-teman. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami mohon pamit. Saya Latifah Hikmawati dan Siti Jamila. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.